Selanjutnya saksi dari pihak pertama dan saksi dari pihak kedua. Tuhan, dan kita hormati hadirat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat puji bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Yang masuk tai bakuliau o Tuhanku, bakuliau o Tuhanku asal kami pada dau Tuhanku dan dau pasal saya posutun iyo kasih. Haleluya, amin. Kami berfirman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, bahwa di tengah-tengah mereka ada hadirat Tuhan. Pada saat ini ada hadirat Tuhan di tempat ini yang siap memberkati setiap masing-masing kita, bahkan secara khusus kedua mempelai di tempat ini. Dan kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, agar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, ke berakhirnya ibadah ini. Kuasa Tuhan yang bekerja, bahkan Tuhan yang memimpin dan menguduskan dan mengurapi hambanya, yang boleh Tuhan pakai untuk boleh memberitakan daripada firman Tuhan. Dan juga kita berdoa buat setiap acara sehabis daripada ibadah ini, agar kiranya Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap acara ada, agar Tuhan yang dimuliakan dalam acara tersebut. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Di akhir pujian nanti kami mengundang Bapak Sintua Pasaribu untuk berdoa, menyerahkan setiap rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan.
mau lihat Bapak Saudara Tuhan yang Tuhan. Ada di kadibasam doa asin roham dapat mangan perjalanan guna misi atau kalau satu bagian saya mengenai masuk kami. Ibu mau Tuhan disini kami pasawan kami pasok. Tidak mengurung anak doa guru di huri kami Tuhan. Naik menjalan masuk perdoa sari pewasiku atau pasal memang dapat dia jalan guru yang pasok. Somani Tuhan asa tongtong ada mina marsarina somon ujalan perdoa sari pewasiku guru asa gawe rumah tangga berbahagia dalam rumah tangga yang sehat dan bersyukur. Naura pangihutan. Sigahon rohani ham, rohani ham solma. Dukudu dan sigahon rohani ham. Somoni mamang dapat dia bukan dirukan. Asa gawe keluar dari kedua naura sigah dari bersyukur. Somoni marang dapat sok. Dapat satu laut masuk pada masari dia ini. Asa berkuda sikon hatami tungtong mabur. Leo bisu dogo na siako. Asa padala di bawah sadang dari operasi rohani siapa semua ini mengulik kain juru mamam nabadia isbe hatam nani marsari satu pindari tong mabuhat bertubuh dan bersuara asa mengasah gua satu berbadia na siapa semua ini mahal masa lihat bentuk dipasuk-pasuk nama nanggung kata mali Tuhan kata tong pada lihat rohani masuk menjauh kata asa meminta kepada saya senjata dari hari menaluhur saluhur piyani semua ini mamam nabadia mau tu benar sibuk dalam nama gagasan kuliah mau orang kami doa kami dengan nok jalan di gunung susu tong marmo jaga ikan Tuhan asa saat tadi suara-suara semua ini mana ulah nama Tuhan lewat tiurni pikiran dumur itu hasil benar dulu tidak nak masih kau dan Tuhan asa berdalam saluhna cara naso mararo pulau menirham mengaih dari Tuhan acara lalu Sia nama muka acara demi acara. Wong nama gulah di kami. Mari kita menanti apa semua ini. Atau masalah makuliah baguan Tuhan tujuan nami bagasan pasawan nami sadari orang. Manok tong berdoa sadari diri hari ini. Amin. Dondina mandoma
dalam nama Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Marulup-ulup tondiki ainau ditobus dosa lalu. Oh, doktor tinggi, ainau ditobus Yesusi, amsude pegemai, saya soha, sonati tinggi, sonati tinggi, duduk pandai, tondi nama Nazaria, tondi nama Nazaria, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kuasa Tuhan akan bekerja di tempat ini. Bahkan Tuhan akan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dan dasar di dalam keluarga kita. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dialah yang menolong kita, dialah yang memberkati kita, sehingga kita boleh menyaksikan kedua mempelai ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk melayani pemberkatan nikah dari saudara Pengki Selarat Sinaga dan Yusnidar Borussia Turin. Jadi izinkan kepada para anak mungkin tu ala amam naruh jauh. Jadi berkesempatan hari Kamis Bapak Pendeta putar-putar okname. Jadi puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Nah, dari saat dijauh oleh keadaan masih belum stabil. Jadi Tuhan percayakan bagi saya, artinya jauh sebelumnya ya dalam 1 minggu Bapak Pendeta sudah katakan kepada saya bersiap berdamai atau kedua alam mungkin amro alam yang berkati mungkin pengaturan para badan niamangi kurang sehat. Jadi puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah hal yang sangat-sangat saya renungkan dalam perjalanan saya sebagai pelayan Tuhan. Sebelum saya nyon Jason buat gua maju nyon hujat tuh. Jadi pas tepat di pemberkatan di kau geupak di Jason. Jadi biasanya pelayan-pelayan itu kan kebetulan pelayan di gereja Pentakosta yang ada di Kampung Korem ya. Saya memakai jas, ale dak foto, itu maksudnya. Dan di bawah pendeta saya dengan suami keadaan sehat. Tetapi Tuhan sudah pakai, artinya perjalanan orang percaya itu Tuhan perhatikan. Itu harus kita iman. Jadi asal sunat tongam dan tongam ini hampir sama doa pengantin. Puji Tuhan. Asal sunat tongam. Jadi era pengantin tongam kan tongam kan pengantin perempuan juga cantik. Jadi kalau sudah berbicara tentang pernikahan, ya pasti berbicara tentang keindahan. Kalau sudah berbicara tentang pernikahan, pasti berbicara tentang hal yang baik. Tidak kena berputu penakingan senyum. Allah berbicara tentang pernikahan ini, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah yang sudah dirancangkan oleh Allah. Pernikahan di dalam Kristen itu sudah dirancangkan oleh Allah dari semula. Makanya kalau saudara itu
boleh senyum, saudara boleh berpakaian indah, saudara boleh datang dengan wajah yang baik. Walaupun ada istilah deg-degan, deg-degan merasa si Pengki sini berasa. Alah, boleh di paruang, tuh ampunnya. Ada orang ngomong tua cara pemberkatan pernikahan. Waduh, saya belum nampak tangan ke awal. Terlebih buat pengantin, ya yakin dan percayalah bahwa ketika kita berada di tempat ini adalah rancangan Allah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengapa demikian? Kita persiapkan hal-hal yang indah, kita tersenyum, bahkan semua kita tata dengan baik. Mengapa demikian? Karena bagi orang percaya, kita akan masuk pada esensi, pada inti pernikahan yang telah dirancangkan Allah dari semula. Kita akan masuk kepada esensi, kepada inti pernikahan. Jadi saudara Pengki dan saudari Yusnidar ada di tempat ini karena ingin masuk kepada pernikahan yang dimaksud oleh Allah, bukan yang dimaksud oleh manusia. Karena apa yang dimaksud oleh manusia banyak sekali, banyak viral sekarang. Pernikahan itu tidak bertahan hanya 1 minggu, ya bubar. Hanya 1 bulan, ya bubar. Karena dalam pikiran manusia, kalau tidak sejalan dengan suamimu, ya tinggalkan. Kalau tidak sejalan dengan mertuamu, ya tinggalkan keluarganya, bahkan suaminya. Kalau ekonomimu tidak lancar, ya tinggalkan. Itulah kalau maksud daripada manusia. Makanya saudara datang ke tempat ini untuk menerima pemberkatan pernikahan. Saudara ingin masuk kepada maksudnya Allah. Karena cara pandang manusia dengan cara pandang Allah itu berbeda tentang pernikahan. Dan apa maksudnya Allah? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, apa maksudnya Allah dalam pernikahan? Dan ini yang akan kita bahas dalam firman Tuhan. Dalam kesempatan ini nak ingin sengaja dibayang sesi marfoto asal agak boy agak lebih rumingan nomor cerita. Kan biasa dulu kalau pemberkatan nikah bagajar kudu saya minta di pendeta. Jadi urang pola nggak sudah urasa siko berada marfoto. Puji Tuhan. Jadi mau larang pendonan otik naik boy tambah-tambahan. Jadi mari kita persiapkan hati kita. Terlebih kedua mempelai, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa maksud Allah dalam pernikahan? Sebab firman Tuhan mencatat bahwa Allah lah yang merancangkan pernikahan dari semula. Karena jika Allah yang merancangkan pernikahan dari semula, tentu Allah lah yang tahu maksud pernikahan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan,
Jika kita perhatikan dari ayat yang ke-18 dikatakan kalau firman Tuhan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya apa, saudara terkasih dalam nama Tuhan? Allah menciptakan manusia pertama itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi. Makanya ketika Allah melihat Adam, tidak baik. Tidak baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau tidak baik, berarti hal ini sangat-sangat jauh daripada apa yang diharapkan Tuhan. Jadi manusia itu akhirnya diberikan Tuhan segala binatang di hutan, diberikan Tuhan yang namanya segala burung-burung. Tetapi manusia itu ketika berinteraksi dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu binatang dan segala burung, dia tidak temukan pasangan yang sepadan dengan dia. Jadi manusia itu boleh saja berinteraksi dengan hewan, boleh saja memelihara, tetapi itu bukan pasangan yang sepadan dengan manusia. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin di daerah kita ini dan Somali lebih Somali, ada yang mau di kota-kota, lebih bagus untuk mereka tidak menikah, lebih bagus mereka tinggal serumah dengan binatang, baik itu anjing, baik itu kucing peliharaan kesukaan. Lebih bagus mereka demikian. Tetapi orang percaya dalam pernikahan itu bukan pasangan yang sepadan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang sepadan itu maksud Tuhan ialah manusia dengan manusia. Dan Allah bertegas lagi tentang manusia bagaimana. Karena sekarang ada banyak berkata yang sepadan ya manusia dengan manusia. Jadi daerah kota-kota sana itu dilegalkan pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Tetapi kalau kita mempertegas bukan demikian. Manusia dengan manusia yang dimasukkan Allah, yaitu ditentukan Allah jenis kelaminnya. Makanya ayat firman Tuhan ayat 23b dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu. Artinya Allah mempertegas bahwa pernikahan yang baik di mata Tuhan yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah yang baik di mata Tuhan. Apa yang telah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengarkan firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Sujud berlutut. Adalah hambamu, perpanjangan tanganmu untuk memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati pernikahan kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pasuk dia ngomong gitu bagus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang
kasih ya Tuhan, sungguh baik Engkau. Kau Allah kami yang dipermuliakan dalam acara pemberkatan pernikahan ini. Hamba percaya itu ya Tuhan, apa yang dibentuk hari ini adalah rancangan Allah. Dan biarlah suami dan istri saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat gerejamu ini ya Tuhan, sebagai tempat dalam acara pemberkatan pernikahan ini. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang telah boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkatilah Engkau yang terus mengurapi kami, Engkau yang terus memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, agar pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehendak Tuhan selanjutnya kami dapat lakukan di dalam hormat dan bagi nama Tuhan, dan Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami berdoa juga ya Tuhan, dari pihak para anak dan pihak para guru dan semua para undangan yang akan sebentar lagi melakukan adat istiadat hamba kami. Pimpin semuanya. Biarlah Engkau yang memimpin dalam kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang tinggal. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga semua berjalan dengan baik. Semua merasakan dampak yang dari Engkau, merasakan kuasa pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kami percaya ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa buat cuaca juga. Engkau terus memberikan yang terbaik. Engkau terus menerangi. Engkau terus menerangi di dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan juga daripada iman percaya para anak-anak Tuhan oleh karena cuaca. Engkau yang memberikan yang terbaik, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh baik Engkau memberkati kami. Terima kasih bahkan apa yang kami lakukan hari ini ketika kami dengarkan firman Tuhan, bahkan ketika kami mengumpulkan kolektif persembahan, ketika kami bernyanyi, ketika kami berdoa, ketika kami menyaksikan pemberkatan pernikahan. Kami percaya semua itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab kami lakukan dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Karena firman berkata, dengan imanlah bahwa Engkau akan berkenan untuk memberkati kami. Terima kasih. Agunglah Engkau, mulialah Engkau, maka terpujilah Engkau, termulialah Engkau dari dahulu sekarang Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah pemberkatan pernikahan ini dengan doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya minta untuk doa.
hati berginawa berkarya berkaibatlah di doa seorang diri untuk pandai di dalam hati tuna sobo mau makan nado batan nado mana ikon aku sonaki iki tunduk pakai susu hati tombina negara terbarbarlah di doa haleluya seorang diri